warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia. Jangan lupa tersenyum. Selalu ucapkan alhamdulillah apapun yang terjadi. Mudah-mudahan membuat Allah senang dan dipermudah segala urusan kita. Amin. Oke. Dan selalu ucapkan alhamdulillah karena hari ini masih bisa makan. Sudah makan belum? Kalau belum, mari kita makan bersama-sama. Makan apa ya? Oke. Ini cemilan yang manis-manis, yang harum, wangi, ya. Kue putu. Jadi pernah nggak dengar kue putu? Nggak tahu ya kalau anak-anak zaman milenial sekarang masih mengenal nggak kue putu. Satu, kue putu ini udah jarang ditemukan. Kedua, kue putu ini biasanya jualannya keliling. Dan ketiga, sekarang jualannya kelilingnya, kalau dulu kan digotong gitu, kalau sekarang tuh pakai motor. Jadi saya itu sudah beberapa kali mendengar suara kue putu. Itu kan ciri khasnya tuh yang uap dari untuk memasak kue putu itu kan ciri khasnya bahwa itu adalah kue putu, itu adalah ada ciri khasnya gimana ya, bunyinya wing gitu ya. Saya sering mendengar itu dari dalam rumah. Namun ketika saya keluar rumah, itu kemana itu? Saya cari-cari, udah berapa kali saya cari, ada suara orang jual kue putu, namun kok ini nggak ada jejaknya gitu. Dan tadi tiba-tiba ada kedengaran suara kue putu, dan saya posisinya lagi siap mau ke warung, pakai jilbab kan, biasanya kan masih pakai baju ala kadarnya dan tidak memakai jilbab. Jadi harus cari baju dulu, nyari jilbab dulu, tahu-tahu kue putunya udah nggak ada. Tadi rupanya saya lagi siap, jadi pas kue putu datang tuh saya langsung lari. Rupanya dia jualan kue putunya pakai motor. Jelas saya selalu kehilangan jejaknya. Jadi seperti itu. Jadi kue putu ini butuh perjuangan juga buat belinya, dan pakai motornya itu harusnya lambat-lambat ya. Ini kayaknya dia yang jualnya agak ngebut, jadi saya juga lari-lari gitu kan. Alhamdulillah ketemu juga kue putunya. Oke. Untuk yang lupa atau belum tahu apa itu kue putu, saya udah searching nih di Wikipedia, Mbak Google ya, di Wikipedia. Kue putu itu apa sih gitu. Jadi kita tuh makan sesuatu itu minimal kita tahu yang kita makan itu apa gitu. Jangan asal makan. Makan ya makan gitu ya, minimal yang dimakan apa. Jangan-jangan nanti racun lagi yang dimakan ya. Satu, jangan lupa berdoa. Yang kedua, minimal apa kayak nih yang dimakan gitu kan, harus tahu. Jadi kue putu itu dari bahasa Jawa. Setahu saya putu itu cucu ya. Cucu. Kalau putuku, cucuku gitu. Cuma nggak tahu, nanti kita lihat lagi. Jadi dari bahasa Jawa adalah jenis makanan tradisional Nusantara yang berupa kue dengan isian gula Jawa. Tahu ya gula Jawa? Gula aren itu ya. Gula merah dibalut dengan parutan kelapa nih, parutan kelapa. Dan tepung beras. Jadi ciri khasnya adalah tepung beras. Tahu ya tepung beras? Tepung yang dibuat dari beras. Tepung beras Rose Brand ya, kalau nggak salah ada iklannya itu. Yang butirannya kasar. Kue ini dikukus dengan diletakkan di dalam tabung bumbu. Diletakkan di dalam tabung bambu. Bambu tau ya, bambu. Jadi dia kayak segini itu bambu yang
dimasukin ke situ ininya apa namanya, tepung berasnya itu, terus dipadatkan. Kue ini dijual pada saat matahari terbenam sampai larut malam. Ya memang nggak ada orang jualan putu siang hari ya, atau pagi hari malam pasti. Suara khas uap yang keluar dari alat suitan ini sekaligus menjadi alat promosi bagi pedagang yang berjualan. Kebanyakan warna dari kue putu ini adalah putih dan hijau. Ini kayak yang warnanya hijau. Kebanyakan kalau yang dijual itu warnanya hijau. Putu versi Bugis. Oh, ada versi Bugisnya. Sulawesi Selatan memakai beras ketan hitam. Saya belum pernah makan yang ini. Tanpa gula. Putu dimakan dengan taburan parutan kelapa dan sambal. Putu Bugis hanya dijual pagi hari sebagai pengganti sarapan yang praktis. Kue putu sendiri sudah merambah ke negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Meskipun nama dan bentuk untuk kue ini sedikit berbeda, tetapi rasanya sendiri sama dengan kue putu tradisional Indonesia itu sendiri. Jadi udah merambah keluar nih negara tetangga ya, Malaysia sama Singapura. Kalau orang Amerika makan kue putu ini gimana ya? Mereka makannya roti. Oke, kita sedikit melihat sejarahnya. Jadi kue putu ini dapat ditemukan di China Silk Museum. China National Silk Museum. Kue ini sudah dikenal sejak masa dinasti Ming dengan sebutan Xianrou Xianglong, yang berarti kue dari tepung beras berisi kacang hijau yang amat lembut dan dikukus dalam cetakan bambu. Di Indonesia makanan ini dikenal dengan nama putu. Nama ini muncul dalam Serat Centini. Serat Centini tahu nggak? Serat Centini atau juga disebut suluk tambang laras atau suluk tambang raras Among Raga merupakan salah satu karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru. Serat Centini menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Itu ada bukunya ya, silahkan dicari. Jadi kue putu ini muncul dari Serat Centini yang ditulis pada 1814 di masa Kerajaan Mataram. Kejadian putu diambil sekitar 1630 di desa Wanamarta, Jawa Timur. Di dalam naskah tersebut kata putu muncul saat Ki Bayi Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau cemilan. Penyebutan putu juga muncul di peristiwa lain dengan lokasi serupa, Desa Wanamarta. Di naskah Centini disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan. Kudapan, tahu kudapan ya? Makanan ringan atau cemilan. Setelah sholat subuh di hidangan tersebut terhidang ada namanya gemblong, ulen, serabi, putu, jada, jenang, dendeng balur, dendeng gepuk, pisang bakar, kupat, balendrang, jenang grendul, pisang raja, dan wedang bubuk. Adapun variannya itu ada putu ayu gula Jawa, putu ayu ketan hitam, putu ayu bihun, putu mayang, putu peseh, putu cangir, putu keju. Ini putu apa ya? Kayaknya putu gula Jawa. Beda kan ya? Dia ada kue putu, ada putu ayu. Kalau putu ayu beda lagi. Sekarang nanti ya kita lihat dulu ini ya. Sekilas itu bumbu-bumbunya apa aja sih untuk 10 porsi nih. Saya ambil dari mana nih sumbernya? Saya searching juga itu sumbernya
resep kue putu bambu, resep resep koki, dari resep koki ya. Itu IG-nya @sukmawati RS. Jadi bahan-bahannya untuk 10 porsi itu tepung beras 125 gram, air hangat 80 ml, garam 1/4 sendok teh, daun pandan potong 4 cm atau 2 lembar, gula merah iris halus secukupnya. Bahan taburannya kelapa parut itu 1/4 butir, garam sejumput. Selamat mencoba untuk kalau mau masaknya ya, untuk 10 porsi. Sekarang kita rasakan. Ini sudah harusnya makannya itu hangat-hangat. Tapi karena saya harus googling dulu, terus harus ada ritual sebelum review, sebelum nge-vlog, jadinya dingin deh. Gak apa-apa ya. Oke, kita minum dulu. Karena udah dingin, ini kan dibungkus pakai daun pisang, jadi dia nempel. Gimana nih ya. Tapi ini kayaknya ya, kalau yang pandai masaknya, walaupun udah dingin nggak nempel, kayak nggak reket kayak gini. Nggak tahu ya, saya pernah beli itu nggak reket kayak gini. Mungkin adonannya atau gimana ya. Saya lihat tadi tuh ini terlalu kayak belum matang banget kayak gitu kan, ngeletakinya tuh cepet banget gitu. Jadi ini kayaknya belum enak, tapi kayaknya belum terlalu ini deh, karena cepet banget tadi. Jadi dia ada yang warnanya putih, mungkin nggak dikasih, kalau kan dikasih pandan ya, yang putih nggak. Kita kita lestarikan makanan khas Indonesia. Yang cinta makanan Indonesia ya, enak-enak kok, nggak usah yang menggandrungi makanan luar aja. Makanan Indonesia tuh luar biasa. Ya, apalagi generasi milenial. Jangan hanya tahu sushi, kebab, itu makan makanan luar ya. Kan enak bikin yang mudah. Saya itu beli karena saya kan makan buat saya sendiri, dan kalau cuma buat makan sendiri dan nggak banyak, enak beli aja. Satu, hemat energi, hemat uang. Kan kalau masak sendiri itu banyak rentetannya. Terus membantu para pedagang untuk membeli makanan mereka, jualan mereka, seperti itu.
ya. Oke. Kayaknya udah dulu. Saya itu tipe yang makan sedikit tapi istiqomah sampai habis ya. Jadi saya tipe yang nggak bisa makan itu langsung banyak dan langsung habis, udah itu udah kan. Saya itu tipe yang ibarat lari itu lari slow but sure, alon-alon asal kelakon. Jadi kayak gitu, nanti makan dikit tapi ini nanti habis, kesana dulu kesini dulu tapi makan lagi. Makanya kayaknya makannya dikit tapi gemuk kan ya, karena makannya istiqomah. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.